Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah." Siapa yang salat subuh berjamaah, Allah beri pahala seolah-olah salat sepanjang malam. Kita tidak mungkin bisa salat satu malam penuh, enggak sanggup kita. Tapi kita bisa dapat pahala seolah-olah solat satu malam penuh dengan datang solat subuh berjamaah. Maka solat subuh berjamaah itu sangat besar pahalanya. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tidak ada solat yang paling berat bagi orang munafik selain solat isya dan subuh. Maka orang yang rajin datang solat subuh berjamaah, insya Allah dibersihkan dari diri dia sifat-sifat kemunafikan. Maka Bapak Ibu kalau mau cari menantu yang datang solat subuh berjamaah. Kalau tak datang solat subuh berjamaah, suruh dia dulu solat subuh berjamaah. Kalau tidak nanti suka dia selingkuh. Baik, bergurau saja. Baik, kita sambung kajian tafsir surah Al-Kahfi pada subuh ini. Pada kuliah yang lalu kita sudah sampai sehingga ayat 8 ya. Jadi subuh ini kita sambung mulai dari ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu tanda kebesaran kami yang paling menakjubkan, kata Allah. Ayat ini diturunkan Allah mempunyai histori. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini diturunkan Allah itu kan sebab pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Jadi orang-orang kafir Quraisy Makkah itu dulu mereka tidak percaya Rasulullah sebagai Nabi. Tapi mereka juga tidak ada ilmu untuk membuktikan bahwa Nabi ini bukan Nabi seperti maksud mereka. Maka orang-orang kafir Quraisy Makkah pergilah ke Madinah. Di Madinah dulu itu ada orang Yahudi. Jadi orang musyrik Arab, orang Arab asli dulu itu memang tabi kepada orang Yahudi. Mereka hormat karena memang orang Yahudi ini dari sisi pengetahuan mereka lebih luas daripada orang musyrik. Kenapa? Orang Yahudi mereka sudah berinteraksi dengan kitab Allah sebelum dan ada nabi-nabi sebelum mereka. Sedangkan orang Makkah itu tidak ada nabi, sudah jauh terputus. Dulu Ismail udah begitu jauh putus. Sedangkan orang Yahudi itu sebelumnya ada Isa, ada Musa, ada banyak nabi-nabi Bani Israel. Maka mereka pun pergilah ke Madinah. Beberapa orang utusan Makkah pergilah ke Madinah untuk menemui orang-orang Yahudi di sana, tokoh-tokoh Yahudi di Madinah. Singkat cerita sampai di Madinah, mereka pun bertanyalah kepada tokoh Yahudi ini, ya, bagaimana untuk membuktikan Muhammad ini benar Rasul atau tidak? Maka tokoh Yahudi ini pun memberi saran, tanyakanlah kepada dia 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan ini bisa dijawab, benar dia Rasul.
Tapi kalau tak bisa jawab, dia bukan Rasul. Apa soalan pertama? Soalan pertama, tanyakan kepada dia tentang sekelompok pemuda yang pergi melarikan diri ke dalam gua. Yang kedua, tanyakan kepada dia tentang seorang raja yang mengembara barat, timur, bahkan sampai ke utara bumi. Yang ketiga, tanyakan kepada dia tentang ruh. Baliklah orang musyrik ini ke Makkah, datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau benar sebagai Nabi Allah, sebagai Rasul Allah, tolong jelaskan kepada kami tentang cerita 3 hal. Pertama, cerita sekelompok pemuda yang melarikan diri ke dalam gua. Yang kedua, cerita tentang seorang raja yang punya kuasa barat, timur, bahkan utara bumi. Dan yang ketiga, ceritakan kepada kami tentang ruh. Lalu Nabi mengatakan, oke, besok saya jawab. Kenapa? Karena Nabi menunggu wahyu. Nabi tidak ada referensi tentang ini. Dan memang biasanya begitu. Kalau ada pertanyaan diajukan kepada Nabi, Allah itu merespon. Maka banyak dalam Al-Quran pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi direspon Allah. Misalnya ayat-ayat yas'alunak, itu pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Misalnya yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang pembahagian harta rampasan perang. Allah respon, qulil anfalu lillahi war rasul, katakanlah harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasul. Baru nanti Allah jelaskan pembagiannya. Yas'alunaka anil ahillah, datang orang bertanya kepada Nabi tentang ahillah, hilal, bulan sabit. Maka Allah respon, ya, yas'alunaka anil ahillah, qul, katakan wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnasi wal hajj, itu penanda waktu untuk manusia, terutama untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi banyak pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, itu direspon Allah Ta'ala. Maka Nabi berharap begitu. Mudah-mudahan nanti malam datang wahyu, besok bisa dijawab. Nabi tidak ada pengetahuan tentang kisah ini. Maka kisah-kisah di dalam Quran itu salah satu bukti otentik bahwa Nabi itu sebagai Rasul. Kenapa? Sebelumnya Nabi tak pernah tahu tentang cerita itu. Tapi karena dapat wahyu dari Allah, kemudian bisa cerita. Beda sama kita sekarang. Sekarang kita mau tahu cerita, tinggal kita Google aja, banyak keluar. Zaman Nabi tak ada referensi, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, besok tak datang wahyu. Nabi pun galau. Orang musyrik sudah mulai bergembira. Hari kedua, wahyu juga belum turun. Nabi semakin galau, orang musyrik makin gembira. Betullah Muhammad ini bukan Nabi, mereka kata. Ya, begitulah berlalu sampai lebih kurang selama 2 minggu. Setelah itu barulah Allah Ta'ala turunkan wahyu. Maka dalam kegalauan Nabi itulah Allah mengatakan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Wahai Muhammad, apakah engkau mengira bahwa ashabul kahfi dan ar-raqim, ar-raqim ini maksudnya kata para ulama ialah al-lauh alladhi kutibat fihi asma'uhum. Ada satu lembaran, kalau mungkin kita prasasti kita sebut lebih tepatnya, yang mana di situ dituliskan nama-nama ashabul kahfi. Itu maksud ar-raqim. Ya, jangan engkau menyangka bahwa kisah ashabul kahfi itu tanda kebesaran kami yang paling menakjubkan, sehingga engkau galau ketika belum bisa menjelaskan kepada mereka. Jadi walaupun kisah ashabul kahfi ini menakjubkan, bagaimana tidak menakjubkan? Tidur 300 tahun lamanya berdasarkan kalender Syamsiyah. Kalau berdasarkan kalender Qamariyah 309 tahun tidur, itu kan luar biasa. Kita kalau ketemu orang tidur 3 hari 3 malam tidak bangun pun masuk berita tuh, ya kan? Masuk berita. Kalau ada orang 3 hari 3 malam tak bangun-bangun, masuk berita tuh. Ini tidur 309 tahun.
Kalau dihitung berdasarkan peredaran bulan 309 tahun. Waktu yang sangat panjang. Tentu itu menakjubkan. Tapi kata Allah, jangan engkau fikir itu tanda kebesaran kami yang paling menakjubkan. Ya. Walaupun ini bahagian dari tanda kebesaran Allah. Maka tanda kebesaran Allah itu kata para ulama ada bertingkat-tingkat. Ada menakjubkan, ada sangat menakjubkan. Nah, begitu ya. Baik. So apa tanda kebesaran Allah Ta'ala yang paling menakjubkan? Fa inna khalqas samawati wal ard wa ma fihi ma a'jabu min dhalik. Penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih menakjubkan lagi dari kisah Ashabul Kahfi. Cuma biasanya kita ini kalau hal-hal yang tidak biasa rasanya sangat menakjubkan. Tapi kalau sudah biasa dilihat kadang-kadang tak merasa menakjubkan. Gini, pertukaran siang dan malam itu tanda kebesaran Allah yang sangat menakjubkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Pertukaran siang dan malam itu tanda kebesaran Allah yang luar biasa untuk orang yang berfikir. Tapi sedikit sekali kita yang merasakan tanda kebesaran Allah itu. Kenapa? Sudah biasa. Datang siang udah biasa, datang malam sudah biasa. Tapi seandainya kita menggunakan akal fikiran kita ini sedikit untuk merenung, kita akan merasakan kebesaran Allah yang luar biasa. Bagaimana tidak? Yang terang benderang tiba-tiba jadi gelap. Yang gelap gulita tiba-tiba jadi terang benderang. Dalam Quran Allah mengatakan, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Seandainya Allah menjadikan malam sampai hari kiamat, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidya. Siapakah kira-kira Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya subuh? Seandainya Allah jadikan malam selama-lamanya sampai hari kiamat, ada tidak Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya subuh kemudian siang? Tidak bisa. Makanya ketika Ibrahim itu berdebat dengan Raja Namrud, inilah salah satu hujjah Nabi Ibrahim yang membuat Raja Namrud mati kutu. Ya, dalam surah Al-Baqarah itu kan ada kisah Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyalladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim mengatakan kepada Raja Namrud, wahai Raja Namrud, Tuhankulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa kata Raja Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan, kata Raja Namrud. Karena Raja Namrud ini kan mengaku sebagai Tuhan. Apa yang dibuat Raja Namrud? Disebutkan dalam riwayat, dia tangkap 3 orang, dikurung. 2 dia kasih makan, 1 dia tak kasih makan. Yang 2 ini tetap hidup, yang 1 mati. Dia mengatakan, saya pun bisa menghidupkan dan mematikan, dia kata. Oke, kata Ibrahim. Ibrahim ini cerdik. Apa kata Nabi Ibrahim hujjah selanjutnya? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Wahai Raja Namrud, Tuhanku Allah itu mendatangkan matahari dari sebelah timur terbitnya. Coba deh kamu terbitkan dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Mati kutu saat itu Raja Namrud. Tidak bisa. Tuhanku itu Allah, kata Ibrahim, mendatangkan matahari terbit dari sebelah timur. Kalau kau sebagai Tuhan, kau kan kuasa. Coba deh kamu datangkan dari sebelah barat. Bisa enggak? Enggak bisa. Maka kalau misalkan ada orang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, kasih tahu sama dia, coba deh tukar siang ini ke malam sekarang. Bisa enggak? Enggak bisa. Maka Islam itu akidahnya logis. Ya. Karena ada orang mengaku-ngaku sebagai Tuhan tuh. Coba suruh dia begitu. Coba kamu datangkan subuh.
siang. Coba kamu tukar siang ke malam, malam ke siang. Tidak bisa. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, sampai seterusnya. Allah Ta'ala ya Rabb yang maha kuasa. Maka kisah Ashabul Kahfi ini walaupun dia menakjubkan, tapi bukan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling menakjubkan, ya. Jadi ini tetap bahagian dari tanda kebesaran Allah, tapi ada lagi tanda kebesaran Allah taala yang sangat menakjubkan, yang kita mesti renungkan, yang kita mesti fikirkan, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu wa taala ni, ayat 10. Pada ayat 10 Allah Ta'ala mulai menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kisah Ashabul Kahfi itu. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, wahayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami, ya. Baik, di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana kisah Ashabul Kahfi itu, tapi nanti detailnya setelah ini. Kata Allah Ta'ala, idh awal fityatu ilal kahfi, udhkur, ingatlah ketika pergi ke gua al-fityah, sekelompok pemuda itu, ya. Fityah ini bentuk jamak dari fata. Fata artinya pemuda, fityah itu bentuk jamaknya, pemuda-pemuda. Maka jumlah Ashabul Kahfi itu nanti menurut pendapat yang paling kuat itu ada sebanyak 7 orang, ya. Idh awal fityatu ilal kahfi, mereka pergi ke dalam gua, melarikan diri ke dalam gua. Kenapa mereka pergi melarikan diri ke dalam gua? Khasyatan min fitnati qaumihim lahum, karena takut, ya, dengan fitnah kaum mereka. Wa irghamihim ala ibadatil asnam, yang mana mereka ingin memaksa supaya menyembah berhala-berhala. Jadi Ashabul Kahfi ini tinggal di suatu negeri yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Raja yang berkuasa di situ dan mayoritas penduduk negeri itu menyembah berhala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Raja dan penduduk negeri ini menginginkan seluruh penduduk negeri itu untuk menyembah selain Allah, untuk menyembah berhala itu. Tapi ternyata ada beberapa orang pemuda, ya, ada beberapa orang pemuda yang saat itu bangkit menolak, ya, tidak mau mengikuti keinginan raja untuk menyembah berhala. Mereka bangkit menyatakan kebenaran, menyampaikan yang hak, menyatakan ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Ashabul Kahfi ini mengajarkan nanti kepada kita bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari fitnah agama. Jadi mungkin saya sudah pernah sampaikan dalam surah Al-Kahfi ini itu ada 4 kisah yang hanya Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Pertama kisah Ashabul Kahfi, kedua kisah Sahibul Jannatain nanti, pemilik 2 kebun, yang ketiga itu kisah Nabi Musa dan Khidir, dan yang keempat kisah Raja Zulkarnain. Keempat-empat kisah ini menunjukkan kepada kita tentang 4 fitnah yang luar biasa yang terjadi sepanjang zaman.
Kisah Ashabul Kahfi ini mengajarkan kepada kita tentang fitnatud din, fitnah agama. Dan bagaimana supaya kita bisa selamat dari fitnah agama. Yang kedua, kisah pemilik dua kebun itu mengajarkan kepada kita tentang fitnatul mal, fitnah harta, dan bagaimana supaya selamat dari situ. Yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Khidir itu mengajarkan kepada kita tentang fitnatul ilm, fitnah ilmu, dan bagaimana supaya kita bisa selamat. Dan yang terakhir, kisah Raja Zulkarnain itu mengajarkan kepada kita tentang fitnatus sultah, fitnah kekuasaan, dan bagaimana supaya selamat dari fitnah tersebut. Ya. Jadi Ashabul Kahfi ini disebut dalam kitab-kitab tafsir, dan Allah Ta'ala sendiri sebut nanti pada ayat setelah ini, mereka ini tinggal di suatu negeri yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Rajanya musyrik, penduduknya musyrik, dipaksa untuk menyembah selain Allah. Lalu saat itu mereka berani bangkit untuk menyatakan kebenaran. Ya, mereka berani bangkit untuk menyatakan kebenaran tentang agama yang sesungguhnya. Inilah semestinya yang kita munculkan pada hari ini, terutama pada generasi muda kita. Jadi zaman ini kita perlu membentuk generasi-generasi Ashabul Kahfi. Kita perlu menghidupkan kembali pemuda kahfi konteks zaman sekarang. Bagaimana pemuda-pemuda yang berani lantang menyatakan kebenaran dan menolak segala kebatilan. Jangan sampai karena dikasih nasi bungkus udah rusak ideologinya. Kasih amplop sedikit rusak ideologinya. Nah, ini bukan pemuda namanya nih. Ya. Kasih nasi bungkus, kasih amplop sedikit, rusak langsung ideologinya, berubah langsung. Ini pemuda kahfi ini perlu, tidak ada rasa gentarnya, tidak ada rasa takutnya untuk menyatakan kebenaran. Padahal bayangin di suatu negeri hanya 7 orang saja, tapi berani mereka menyatakan kebenaran itu, berani menyelamatkan agama mereka, berani menzahirkan yang hak tentang agama mereka. Ya. Idh awal fitsyatu ilal kahfi, ketika sekelompok pemuda itu pergi berlindung ke dalam gua. Jadi mereka pergi berlindung ke dalam gua itu bukan karena hujan, bukan karena apa-apa, tapi untuk menyelamatkan agama mereka. Ya, maka ada syariat yang menganjurkan seandainya di suatu tempat kita tidak bisa menjalankan agama, maka kita dianjurkan untuk pindah dari situ. Ya, bahasanya mungkin disebut hijrah, ada disebut bahasanya dengan uzlah. Ya, tapi ketika kita berada di dalam satu kawasan komunitas yang mana kita tidak bisa menjalankan agama di situ, maka kita itu dianjurkan untuk pindah. Tapi seandainya kita tetap berada di situ dan masih bisa menjalankan agama, berjuang di situ, itu yang terbaik. Misalnya kita berada di dalam komunitas atau di kawasan yang jauhlah dari agama gitu, tapi kita bisa tetap menjalankan agama di situ dan memperjuangkan agama, maka netap di situ yang terbaik. Cuma seandainya sudah tidak bisa, maka pindah dari situ adalah pilihan demi agama. Maka jangan sampai pertahankan di suatu tempat yang kita tidak bisa berkembang di situ, agama kita tidak bisa berkembang di situ. Maka kita berada di tempat seperti ini satu nikmat yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kita berada di satu negeri yang aman, damai, bebas kita beribadah, bebas buat kajian, bebas mengembangkan ilmu agama kita. Ini satu nikmat yang luar biasa. Satu nikmat yang luar biasa, yang mungkin banyak kita tidak menyadarinya. Kalau kita pindah ke belahan bumi yang lain, nggak ketemu kita yang seperti ini. Ya, nggak ketemu kita seperti ini. Kita alhamdulillah diberikan kemudahan. Bahkan siapa aja yang mau berceramah mudah. Tidak ada susah-susah. Tidak usah jauh-jauh. Kita ke negara tetangga saja.
kalau ndak ada tauliah, jangan coba-coba ceramah, masuk penjara. Tauliah itu bahasa mudahnya kita tuh surat izinnya lah, ada SIM-nya. Dikeluarkan oleh jabatan agama. Kalau ndak ada, ndak dapat itu, jangan coba-coba ceramah, masuk penjara. Ndak bisa. Hanya di negeri kita, alhamdulillah, siapa aja bisa ceramah. Cuma pilih-pilih lah. Jangan sampai yang tidak beres backgroundnya diambil ya. Tapi kita tuh alhamdulillah mudah. Di negeri kita ini paling mudah ceramah. Ya. Satu nikmat dari Allah Ta'ala ya. Baik, idh awal fitsyatu, pemuda. Allah Ta'ala sebut di sini pemuda. Kata kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-fitsyatu humus syabab. Al-fitsyah maksudnya adalah pemuda-pemuda. Allah Ta'ala sebut di sini secara khusus pemuda. Wa fihi isyaratun ila annahum aqbalu lil haqqi wa ahda lis sabil minasyuyukh. Ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwa pemuda-pemuda itu cenderung lebih mudah menerima kebenaran daripada, mohon maaf, orang yang sudah agak berusia. Syuyukh, syuyukh itu orang tua. Syekh orang sebut. Maka syekh itu sebetulnya secara bahasa orang tua. Maka kalau orang bilang syekh katanya, itu maksudnya gaek katanya. Itu kalau bahasa kita tuh. Syekh itu artinya orang tua. Kalau perempuan disebut syekhah. Tapi kemudian istilah ini, syekh ini dimaksudkan juga tua dari pengetahuan. Maka tuan-tuan guru dipanggil syekh. Maksud asal syekh itu adalah tua. Tapi karena ada tua dari makna majazi, tua dari ilmunya, pengalamannya, kita panggil syekh. Makna asalnya syekh itu tua. Maka dalam Quran dikatakan, bukan dalam Quran, ini ayat yang sudah dimansukh dalam Quran, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuhuma. Apabila syekh dan syaikhah berzina, maka rajam. Apakah ini tuan syekh berzina maksudnya? Bukan. Kalau orang tua laki-laki dan orang tua dari perempuan, bukan maksudnya laki-laki yang sudah tua dan perempuan yang sudah tua berzina, rajam mereka. Kenapa? Udah pernah bernikah, berzina pula dia, dah gaib pula. Rajam aja lah sekalian, biar mati dia makin cepat kan. Tapi kalau bukan orang tua, hukuman zinanya beda, dicambuk 100 kali. Dalam surah An-Nur Allah Ta'ala sebut, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya. Jadi disebut di sini pemuda, annahum aqbalu lil haq. Mereka itu golongan yang paling mudah menerima suatu kebenaran. Ya, memang ini realitas. Anak-anak muda itu cenderung mudah menerima perubahan daripada orang-orang tua. Orang-orang tua yang sudah agak berusia, dia cenderung tidak mau berubah lagi. Udahlah, dari dulu udah begini, udah gini aja. Tapi kalau anak muda itu cenderung ada hal baru, dia mudah ngikut itu. Maka arah pemahaman agama yang baru yang datang ke negeri kita ini, jangan heran kalau yang banyak ikut itu golongan muda. Saya haluskan saja bahasanya, saya tidak mau terlalu vulgar menyebutnya ya. Gaya beragama yang baru yang hadir di negeri kita ini itu lebih banyak diikuti orang muda. Cek aja, coba datangin, pasti lebih banyak anak-anak muda, remaja-remaja, orang-orang yang baru, ya anak-anak muda lah. Kenapa? Karena memang anak muda begitu, mereka itu lebih mudah. Kalau orang tua biasanya agak-agak susah itu. Mungkin sudah terlalu dalam tertanam, jadi susah. Ada makna positifnya, ada negatifnya. Kalau negatifnya apa? Ya sesuatu yang tidak benar dipertahankan kan tidak baik. Maka kalau kita ke kampung-kampung itu kan, di kampung-kampung kadang-kadang masih ada khurafat-khurafat. Kalau ngomong sama orang-orang tua kampung, mereka masih tetap mempertahankan itu. Kita kasih tahu, tidak mau dia. Dari dulu udah begini kan. Susah.
Jadi ada makna positifnya, ada makna negatifnya. Kalau positifnya sudah baik itu dipertahankan terus. Negatifnya kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya tidak baik tapi tidak mau berubah. Nah, anak muda itu biasanya lebih mudah untuk itu. Nah, begitu kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala alaih, ya. Baik, idz awal fitsyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika mereka sudah sampai ke gua itu, mereka pun berdoa kepada Allah. Ini doa Ashabul Kahfi, salah satu doa yang sangat baik untuk kita baca juga. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah, datangkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Baik, sebelum kita bahas makna doa ini lebih dalam, ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini. Bahwa Ashabul Kahfi ini ketika mereka pergi melarikan diri untuk menyelamatkan agama mereka, maka kemudian mereka berdoa kepada Allah. Pengajaran pertama bagi kita, bahwa kita itu dianjurkan berusaha lalu berdoa. Jangan berdoa tok. Ini Ashabul Kahfi lari dulu ke gua, baru kemudian berdoa. Mereka tidak berdiam diri di negeri itu hanya mengangkat tangan, tidak. Mereka pergi dulu ke gua melarikan diri, lalu kemudian berdoa. Maka kata para ulama, ini anjuran bagi kita supaya berusaha kemudian berdoa. Baik. Mereka di sini apa yang mereka minta? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. A'tina min indika rahmah. Datangkan kepada kami dari sisimu rahmat. Mereka tidak meminta supaya diselamatkan. Bahasanya tidak begitu. Coba kita bayangkan diri kita dulu. Kalau kita dikejar-kejar orang satu kampung, kira-kira apa doa kita? Mereka ini konteksnya begitu. Dikejar-kejar penduduk satu negeri untuk ditangkap karena berbeda ideologi. Bahasa mudahnya begitu. Mereka ini ideologinya beda. Lalu dikejar-kejar penduduk satu negeri dan raja yang berkuasa saat itu pergi melarikan diri ke dalam satu gua. Seandainya kita yang dikejar begitu, kira-kira apa doa kita? Mungkin udah macam-macam doa kita. Ya kan? Ya Allah, selamatkan aku, ya Allah lindungi aku, ya Allah buat aku tidak bisa dilihat oleh mereka, ya Allah binasakan, macam-macam mungkin doa kita. Tapi Ashabul Kahfi itu berdoa tidak begitu. Ini satu pengajaran bagi kita nanti bagaimana berdoa. Mereka hanya meminta Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, datangkan kepada kami rahmat dari sisimu. Rahmat yang diminta. Kenapa begitu? Karena rahmat itu sudah mencakupi semuanya. Keselamatan itu rahmat, kesehatan itu rahmat, perlindungan itu rahmat, pertolongan itu rahmat, ya, rezeki itu rahmat, ya, tidak bisa ditangkap oleh musuh itu rahmat, kemenangan itu rahmat, semua itu rahmat. Maka pengajaran bagi kita dalam berdoa itu tidak usah terlalu bertele-tele. Kita tuh kadang-kadang sampai pretelin kecil-kecil sebutin semua. Ya Allah ini lagi, ya Allah ini, pengen ini juga, yang ini lagi, ya Allah, macam panjang betul doanya. Dipretelin kecil-kecil semua, dimintain satu persatu. Tidak harus begitu berdoa. Dalam berdoa itu lebih baik kita memilih jawami'ul kalim istilahnya. Bahasa yang singkat tapi mempunyai makna yang luas. Maka doa yang paling banyak Nabi baca itu doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa?
dalam doa itu sudah terkandung seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Pengen dapat anak yang soleh, sudah ada di dalamnya. Pengen dapat bini yang solihah, juga sudah dapat di dalam. Mana tahu mau cari bini lagi kan? Pengen dapat menantu yang soleh, sudah masuk di dalamnya. Pengen dapat kerja, sudah masuk di dalamnya. Pengen dapat kawan-kawan yang baik, sudah ada di dalamnya. Semua kebaikan dunia dan akhirat sudah di situ. Seandainya kita tidak meminta doa yang lain, itu tok kita baca, udah cukup sebenarnya. Maka tidak usah dipretelin satu persatu. Ini semua mulai yang besar sampai kecil-kecil disebutin satu persatu. Capek. Kalau ada bahasa yang ringkas, kenapa harus berpanjang-panjang? Tapi kalau sendiri tidak apa-apalah. Mungkin dia rajin betul, karena Allah suka orang berdoa. Tapi kalau berjamaah janganlah. Ini makin berjamaah makin panjang doanya. Jadi tangan jamaah pun mulai dari atas turun sampai di atas paha aja lagi. Tidak sanggup lagi mengaminkan. Karena ada orang makin ramai, orang makin panjang doanya. Jadi tidak usah seperti itu ya. Ini menjadi pengajaran bagi kita. Doa-doa dalam Al-Quran itu diajarkan Allah Ta'ala dengan bahasa-bahasa yang ringkas tapi maknanya luas. Rahmat itu sudah mengandungi segala-galanya ya. Maka Ashabul Kahfi itu tidak meminta ya Allah selamatkan kami, karena cuma keselamatan nanti yang dapat. Tapi karena mereka minta rahmat, Masya Allah, nanti Allah tidurkan mereka, bangun mereka dari tidur, negeri itu berubah. Bayangin tuh, tidur 300 tahun, bangun dari tidur, penduduk negerinya beriman. Kita sampai kering tenggorokan berceramah, belum tentu orang datang sholat. Mereka tidur, satu negeri beriman. Luar biasa rahmat Allah itu. Dan nanti setelah ini Allah ijabah itu dengan cara menidurkan. Ternyata tidur itu pun rahmat. Jangan salah loh, tidur itu rahmat. Tapi kalau kebanyakan laknat kayaknya. Pantang duduk tidur, pantang duduk tidur, dengar kajian tidur. Ya, bahkan ada di satu tempat saya ceramah, ada bapak tuh badannya agak gemuk sedikit, tidur yang ngorok. Jadi saya serba salah, mau ditegur takut dia ngamuk, tidak ditegur tidak enak juga, ngorok. Ya, tidur itu pun rahmat. Kenapa rahmat? Bayangin, kita tidak bisa menidurkan diri kita sendiri. Maka para ahli hikmah mengatakan begini, kamu bisa membeli bantal, bisa membeli kasur, tapi tidak bisa beli tidur. Bisa kita desain kamar kita senyaman mungkin, tapi belum tentu bisa tidur di situ. Maka kadang-kadang balik sana, balik sini, kiri kanan, duduk, baring lagi, tidak tidur-tidur, matiin lampu, tidak tidur-tidur. Kenapa? Tidur itu Allah yang buat. Maka tidur itu pun rahmat ya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini salah satu senjata orang beriman. Orang beriman ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka senjata pamungkasnya adalah doa. Maka jangan main-main dengan doa itu. Doa itu bisa mengubah sesuatu yang mustahil kepada mungkin. Menurut akal kita tidak mungkin ini, tapi dengan doa itu mungkin. Contoh sederhana dalam Quran, Allah cerita tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria itu sudah tua, sudah ubanan semua rambutnya. Wasta'ala ar-ra'su syaiba. Rambutnya, kepalanya sudah dipenuhi uban. Istrinya akhir mandul. Suami tua, istri mandul. Mungkin tidak nih dapat anak? Kalau logika kita tidak mungkin. Tidak mungkin dapat anak. Wong yang sehat-sehat aja kadang-kadang tidak dapat anak. Ya kan? Apalagi istri mandul, suami sudah tua. Tapi dengan doa itu bisa terjadi. Maka lahirlah Nabi Yahya alaihi salam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doa Nabi Zakaria alaihi salam. Belum lagi selesai Zakaria berdoa, masih berdiri, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab.
Masih berdiri lagi Zakaria di mihrab itu, datang malaikat menyampaikan kabar gembira. Wahai Zakaria, annallaha yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah sampaikan kabar gembira, kau akan dapat anak dan anak itu bernama Yahya. Diminta hanya anak, Allah beri anak plus nama. Jadi nama Nabi Yahya itu bukan pemberian Zakaria, pemberian dari Allah, yang mana sebelumnya tak pernah ada nama Yahya di atas dunia ini. Pemilik nama Yahya pertama Nabi Yahya, tidak pernah. Kalau kita, nama kita sudah banyak nama orang sebelum kita. Nama saya dicari-cari itu banyak nama sama. Yahya itu nama pertama, dan itu pemberian dari Allah Ta'ala. Ya, maka ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup, maka berdoalah. Al-faz'u ilallah wa du'a fil khalwat min asbabi tafrijil qurabat. Ya, doa itu salah satu sebab insyaallah kita bisa selamat dari bahaya-bahaya besar yang kita hadapi. Baik, kemudian mereka berdoa kepada Allah, wahayyi lana min amrina rasyada, yang berarti wa yassir lana at-tariqas shawab alladhi yuwassiluna ila al-amali alladhi tuhibbu, dan mudahkanlah kepada kami jalan kebenaran, menuju jalan kebenaran yang bisa menyampaikan kami kepada amal-amal yang engkau suka. Mudahkanlah kepada kami ya Allah menuju jalan kebenaran yang bisa menyampaikan kami kepada amal-amal yang engkau cintai, kepada amal-amal yang engkau suka. Maka doa ini doa yang sangat bagus untuk kita doakan. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah datangkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Ya, di sini dibuat dhamir jamak, menunjukkan apa? Menunjukkan berdoa itu jangan pelit. Ada orang berdoa pelit. Bagaimana? Diri dia sendiri aja yang dia doakan, diri sendiri yang didoakan. Ya, dalam berdoa itu jangan pelit, masukkan orang di dalam doa kita. Ya, jangan sebutkan untuk diri kita saja. Mana lebih bagus kita berdoa misalnya begini, Rabbighfirli atau Rabbighfir lana, Rabbana ighfir lana. Kalau Rabbighfirli, Allah ampunilah aku. Kalau kita baca Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, mana lebih bagus? Kami. Karena kalau kita sebutkan kami, kita sudah termasuk di dalam, dan juga orang lain. Tapi kalau kita saja yang kita sebut, ampunilah aku, diri sendiri. Maka jangan pelit berdoa, sebutkan orang dalam doa kita. Dan itu menjadi salah satu sebab Allah Ta'ala bisa ijabah doa kita. Ya, dalam satu riwayat dikatakan, ketika seseorang mendoakan orang lain dalam doanya, malaikat ikut mengaminkan. Apa kata malaikat? Walaka mithlu, untukmu juga yang seumpamanya. Maka kalau kita doakan supaya orang diampunkan Allah, malaikat doakan supaya kita diampunkan. Kalau kita mintakan rahmat kepada Allah untuk kita semua, malaikat juga mintakan rahmat untuk kita. Jadi untung sekali. Maka kalau berdoa itu jangan pelit, buat aja dhamir jamak semua, tidak apa-apa. Tapi Ustaz bersendiri, tidak apa-apa, doakan saja semua, supaya dapat ampunan, dapat rahmat dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 11, فَضَرَبَنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. فَضَرَبَنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, ya, kami tutup telinga mereka. Apa maksud Allah Ta'ala tutup telinga di sini? Maksudnya فَأَلْقَيْنَا عَلَيْهِمْ نَوْمَ الْعَمِيقِ, kami buat mereka tidur yang sangat nyenyak. Dengan cara apa? Allah tutup telinga nih. Ya, Allah Ta'ala tutup telinga. Kenapa disebut tutup telinga? Karena begini, tidur itu berperingkat-peringkat. Ada orang tidur, telinganya masih bisa mendengar, betul enggak? Kita lihat matanya udah merem, udah tidur ini,
Tapi dia masih bisa mendengar omongan orang, cuma menjawab udah nggak bisa. Ini tidurnya masih nanggung nih. Tidur yang benar-benar nyenyak itu, telinganya ini sudah nggak berfungsi lagi. Dipanggil pun tidak bangun-bangun tuh. Ya, digedor-gedor pun tidak bangun-bangun ya. Orang bilang tidur mati namanya. Ya kan? Gedor pintu, ketuk, berulang kali, tidak bangun-bangun. Dan yang yang paling mudah membuat kita bangun itu adalah telinga, mendengar. Maka cara membangunkan orang itu dipanggil, itu cara terbaik. Ya, ini ashabul kahfi fadarabana ala adhanihim. Allah Ta'ala menutup telinga mereka supaya apa? Supaya tidur nyenyak. Dan Masya Allah, inilah salah satu rahmat Allah. Jadi tadi kan mereka meminta rahmat, lalu yang Allah Ta'ala buat tidur. Pengajaran bagi kita, pertama tidur itu adalah rahmat. Yang kedua, berdoa kepada Allah itu belum tentu Allah Ta'ala beri persis seperti mana yang kita minta. Tapi bisa jadi Allah Ta'ala beri bentuk lain yang itu lebih manfaat. Mereka ini kan tidak ada minta tidur, tidak ada dalam doa mereka meminta tidur. Tapi Allah tahu yang terbaik bagi mereka saat itu tidur, maka Allah tidurkan mereka. Maka kita berdoa pun begitu. Kadang-kadang kita merasa yang saya minta A, kok dapatnya B, kok dapatnya C. Ya, memang begitu. Allah kan lebih tahu tentang kita. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Maka Allah mengabulkan doa itu tidak selalu memberikan persis seperti mana yang kita minta. Karena bisa jadi yang kita minta itu sebetulnya tidak yang terbaik bagi kita. Apa yang Allah plan untuk kita itu yang terbaik. Dalam ilmu Allah Ta'ala, yang lebih tahu tentang diri kita ini kan Allah. Allah itu lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Ya. Fadarabana ala adhanihim. Maka Allah Ta'ala pun tutup telinga mereka sehingga kan tidur. Ini tidak mudah. Cuma kita bayangkan lagi, mereka ini lagi dikejar. Kita kalau dikejar satu kampung, terbayang nggak gimana takutnya tuh? Nggak usah satu kampung lah, 3 orang preman aja ngejar-ngejar kita, udah takut terbirit-birit gitu. Coba bayangin satu negeri ngejar-ngejar, ngejar mereka, nggak kebayang gimana ketakutannya kan? Kira-kira dalam keadaan takut mudah tidur nggak? Ketakutan yang luar biasa mudah tidur nggak kira-kira? Mana bisa tidur? Wong banyak hutang aja nggak bisa tidur kan? Apalagi dikejar-kejar orang, ketakutan yang luar biasa, berdebar-debar, itu tidak bisa tidur. Maka Allah memilih menidurkan mereka supaya tenang. Karena kalau kita tidur, nggak ada takut, nggak ada susah, nggak ada lapar, nggak ada haus, ya kan? Orang sakit merasa sakit, tidak lagi tidur, tidak bangun baru sakit dia lagi dia. Waktu tidur tidak ada tuh, lapar pun tidak ada waktu tidur, bangun tidur baru lapar, haus pun tidak ada lagi tidur, udah bangun baru haus, tidak ada. Semua masalah kesusahan itu lupa lagi tidur, nggak ada yang ingat, tenang. Maka Allah jadikan tidur itu sebagai istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Allah Ta'ala jadikan tidur itu masa untuk kita istirahat. Karena yang sebenar-benarnya kita istirahat itu ya saat tidur. Makanya kita tuh harus tidur. Kalau tidak tidur, seminggu aja tidak tidur, minggu kedua innalillah itu, ya kan? Satu malam aja kita tidak tidur, paginya wajah itu udah pucat, ya kan? Apalagi 2 malam, 3 malam pucat tuh, meninggal tak lama setelah itu. Ya. Fadarabana ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Allah Ta'ala tutup telinga mereka sehingga tertidur sangat nyenyak di dalam gua itu selama beberapa tahun. Di sini Allah Ta'ala belum menjelaskan berapa lama mereka tidur, tapi nanti pada ayat yang lain itu akan ada pembicaraan khusus tentang berapa lama mereka tidur. Ada Allah Ta'ala sebut secara khusus, nanti insya Allah kita akan bahas. Tapi yang jelas itu berdasarkan kalender Masehi itu 300 tahun, kalender Hijriah itu selama 309 tahun.
Kenapa bisa berbeda? Nanti insya-Allah kita akan jelaskan, dan itu salah satu mukjizat Al-Quran, menyebutkan tentang waktu yang sangat tepat. Ini nanti salah satu mukjizat Quran menunjukkan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, mungkin sampai ayat 11 saja kita kaji pada subuh ini. Insyaallah nanti kita akan sambung pada ayat yang ke-12 dan ayat-ayat seterusnya pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.